Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di tengah COVID-19 ini, tetap terus jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, ya. Terus jaga jarak ketika berada di ruang publik, ya, social distancing. Dan jangan lupa kalian memakai masker. Oke. Hari ini kita akan diskusi mengenai penawaran. Nah, penawaran, apa itu penawaran? Nah, penawaran atau yang disebut dengan supply, ya, di mana banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Ya. Dan hukum penawaran itu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual atau disebut dengan si produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Ya, jadi jika harga itu naik, maka si produsen akan menawarkan barang tersebut lebih banyak, dan sebaliknya. Itu hukum penawaran. Nah, secara teori dapat dijelaskan bahwa jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka harga akan turun. Ya, jadi kalau barang-barang produksi, barang-barang yang ditawarkan, ya, barang produksi itu banyak, maka barang itu cenderung relatif turun. Mengapa hal itu terjadi? Nah, yang pertama adalah karena barang yang tersedia pada produsen melebihi jumlah yang diminta konsumen. Jadi barang tersebut banyak, ya, sedangkan konsumen tidak banyak meminta barang tersebut, sehingga untuk merangsang membeli lebih banyak, maka produsen akan menurunkan harga jualnya. Ya. Kedua, karena produsen atau penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari total jumlah jual produknya. Nah, sebaliknya, jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sedikit, yang terjadi adalah harga akan naik. Ya, jadi ketika barang itu dibutuhkan di pasaran, nah, maka si produsen akan menaikkan harga tersebut. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai kelangkaan yang terjadi sekarang mengenai COVID-19 yang kemarin yang kita bahas, kelangkaan produk masker misalnya kan. Nah, jadi si produsen ataupun si penjual akan menaikkan harganya karena penawaran yang diminta itu karena harga yang dibutuhkan pada saat itu sangat mahal, sedangkan orang sangat membutuhkan barang tersebut, ya. Nah, keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya. Pertama, karena barang yang tersedia pada produsen atau penjual relatif sedikit, ya, sehingga manakala jumlah permintaan banyak, ya, produsen akan berusaha membatasi jumlah permintaan dengan cara menaikkan harga jualnya. Ya, misalnya juga seperti ekspor baju bisa, ya. Nah, jadi ketika si konsumen mau mengekspor baju jadi agak mahal, maka dia akan menggunakan produk lokal, ya. Karena kalau dia membeli produk yang ekspor, ya, baju ekspor, ya, baju impor, mohon maaf, baju impor, ya, di sini maaf, baju impor, ya. Maka dia akan menggunakan produk lokal aja, karena dengan biaya-biaya seperti biaya ongkir, ya, seperti itu kan mahal. Jadi maka dia menggunakan produk lokal. Nah, kedua, karena produsen atau penjual hanya akan meningkat keuntungannya dari
harga jual produknya. Nah, teori yang menerangkan pengaruh penawaran terhadap harga merupakan pernyataan positif dan bukan merupakan suatu hukum atau hukum penawaran. Oke. Nah, kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini bisa kita melihat tabel di mana ketika harga yang dilambangkan dengan P, maka jumlah yang ditawarkan dengan Q, ya, bisa kita lihat titiknya di sini ya. Nah, harga yang pertama itu 10.000 dan jumlah yang ditawarkan yang pertama adalah 20. Ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Ya, di sini bisa kita lihat bentuk kurvanya sebagai berikut. Ya, di mana harga 10.000 itu 20 dan ketika harga naik ya titik ini, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Oke. Nah, dari gambar tersebut ya dapat dijelaskan bahwa tingkat harga yang terlalu rendah, produsen sedikit menawarkan barangnya. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen menawarkan barangnya. Itu sebabnya kurva penawaran S yang dikatakan dengan slope miring ke kanan atas. Jadi kalau di demand ya permintaan slope-nya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau di slope penawaran ya itu dia dari miring ke kiri ke kanan atas. Oke. Nah, perubahan dan pergerakan kurva penawaran itu terjadi pertama, gerakan kurva penawaran yang dimaksudkan itu adalah karena gerakan sepanjang kurva penawaran itu sendiri. Kedua, karena gerakan seluruh kurva penawaran yang bersangkutan. Ya. Nah, kedua ya, di sini ya ada gambarnya ini. Nah, gambar di atas menunjukkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga naik. Dengan demikian, terjadilah gerakan sepanjang kurva penawaran dari A ke B. Ya, dari A ke B. Oke. Nah, yang terjadi yang kedua pergeseran adalah ke kanan atau ke kiri terjadi apabila perubahan penawaran atas suatu barang disebabkan oleh selain faktor harga barang itu sendiri. Ya. Faktor-faktor itu terjadi atau dipengaruhi oleh kemiringan ke kiri ke kanan ya. Ke kanan terjadi kenapa? Karena teknologi, harga barang lain, dan ekspektasi ataupun ramalan-ramalan yang terjadi. Pertama teknologi. Kenapa teknologi? Nah, semakin canggih teknologi, maka biaya produksi juga akan menurun seperti upah, mesin, bahan baku, dan seterusnya. Nah, jika harga turun, maka kemampuan perusahaan untuk memproduksi ya semakin banyak, maka harga cenderung turun. Kedua juga karena harga barang lain. Bila ada barang yang sama, yang sejenis, ya misalnya produk yang sama, yang sejenis itu lebih rendah dari produk milik kita, ya milik produsen lah, misalnya kita penjual ya, dan kita masih pada harga yang sama, maka produk kita tidak laku, ya. Kita akan seharusnya kita harus menurunkan harga produk tersebut. Jadi kalau perubahan penawaran terjadi jika faktor-faktor yang menghubungkan kurva itu dengan jumlah yang ditawarkan maupun dengan harga telah berubah. Pada gambar tersebut dapat dilihat perubahan output terjadi sekalipun juga tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan output disebabkan karena terjadi pergeseran seluruh kurva penawaran. Oke, sampai di sini dulu mengenai penawaran. Kita dapat diskusi di kolom komentar. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.